Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai dengan 38. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang dikatakan mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada hal yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Lalu malaikat itu meninggalkan Maria. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan pada hari ini berkaitan dengan Maria yang adalah teladan hidup kita. Saudara-saudari, kisah Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan mengandung dan melahirkan Yesus mau menegaskan bahwa terwujudnya pengharapan Israel akan Mesias. Penggenapan pengharapan itu tidak melalui Yerusalem, tetapi melalui seorang wanita sederhana dan miskin. Allah menyelamatkan umatnya dengan perantaraan manusia. Immanuel diperkenalkan sebagai tanda kesetiaan Tuhan. Iman berlandaskan kesetiaan itu tidak bergantung pada hak istimewa seperti masa lampau yang terperdaya dengan kebanggaan sebagai bangsa istimewa. Ada 4 hal penting yang menggambarkan sikap dan keputusan Maria. Yang pertama, Maria diberi salam. "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Tahap ini adalah tahap penyampaian pesan atau firman Allah kepada manusia, dalam hal ini kepada Maria. Tahap ini adalah tahap kepekaan mendengarkan pelbagai jenis salam yang diberikan Tuhan kepada manusia. Pelbagai macam nasihat, teguran, peneguhan, peringatan, tantangan, rencana, dan juga berita. Tuhan memasuki dunia manusia lewat malaikat Gabriel. Yang kedua, Maria terkejut mendengar perkataan itu dan bertanya dalam hatinya, apa arti salam itu? Mendengarkan rencana Tuhan perlu dilengkapi dengan pencarian akan arti yang baik dan juga arti yang positif dari setiap pesan yang Tuhan sampaikan kepada kita. Maria adalah seorang pribadi yang mendengar warta Tuhan dan ia bertanya tentang arti salam itu baginya. Yang ketiga, Maria jadi yakin. Ia tidak takut karena menemukan pesan itu. Kata malaikat kepadanya,
Jangan takut Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaknya engkau menamai dia Yesus. Penemuan arti dan rencana Allah membuat kita tenang, penuh keyakinan dan kepastian. Membuat mata kita terbuka akan kebenaran, membuat kita mengutamakan yang benar lebih dari emosi, sentimen, dan juga kemarahan. Juga membuat kita mempunyai kesabaran. Yang keempat, keputusan Maria yang berkata, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Ini adalah keputusan yang benar, karena diambil dengan penuh keyakinan, kepasrahan, dan kepercayaan pada rencana Allah. Ingat, banyak orang mengambil keputusan keliru karena tidak didasari keyakinan, karena tidak adanya kepekaan. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus Tuhan, kisah panggilan Maria menginspirasi kita semua agar kita memaknai panggilan perutusan dalam rencana Tuhan. Pandangan yang demikian memungkinkan kita membuka diri terhadap rencana Tuhan dan menampakkan diri sebagai seorang hamba yang siap melaksanakan kehendak Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar di pagi hari ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas, kami mohon tuntunan dan pemeliharaanmu. Jauhkanlah kami dari yang jahat dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Ajarilah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi dan kita doakan, seluruh aktivitas kita di hari ini senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.